Halo semuanya, kembali lagi di video analisa teknikal bersama Madana. Ini adalah analisa teknikal untuk pair XAU USD ataupun gold dari tanggal 18 sampai 22 April 2022. Oke, sebelum kita mulai ke dalam videonya, seperti biasa, jika teman-teman suka dengan video seperti ini, jangan lupa klik tombol like-nya dan klik tombol subscribe-nya, hidupkan loncengnya, dan di-share ke teman-temannya lain yang sekiranya perlu analisa teknikal di XAU USD kali ini. Oke, sebelum kita masuk ke dalam chart, jika teman-teman ingin bergabung bersama kami di channel telegramnya Amadana, teman-teman bisa ke kolom deskripsi di bawah untuk lihat link channel telegram Amadana seperti yang ada di layar saat ini. Jadi di sana teman-teman bisa mendapatkan sinyal secara gratis, analisa market juga secara gratis, dan juga edukasi forex secara gratis juga. Nah, untuk edukasinya ini dilakukan live melalui via Zoom, dan juga biasanya akan diadakan live YouTube yang membahas tentang analisa market, terus edukasi, dan juga akan ada live trading juga. Biasanya untuk di live YouTube akan diadakan di hari Selasa dan di hari Kamis, seperti itu. Oke, sekarang untuk kita lihat di XAU USD, analisanya adalah seperti ini. Jika di kemarin di minggu lalu itu untuk di XAU USD dia seperti membentuk pola falling wedge ya. Dimana falling wedge ini di daily sebenarnya sudah di break, di daily ini sudah di break sebenarnya, di sini dia sudah di break juga, untuk di falling wedge-nya sudah di break, dan kalau teman-teman perhatikan dia juga sudah break area resisten yang ada di sini, dia sudah juga membreak area resisten di sini, dan kemarin dia sempat retest kemudian naik lagi. Jadi sekarang target untuk di XAU USD adalah bisa mencapai target di sini. Jadi untuk teman-teman yang kemarin sempat open posisi buy kemarin ya, ketika dia breakout falling wedge tadi, teman-teman sudah mendapatkan profit yang cukup lumayan. Nah, sekarang untuk di XAU USD, jika teman-teman ingin ambil posisi buy lagi, itu sebenarnya bisa, tapi dengan risiko yang cukup besar. Mengapa? Karena di atas ini, di area hijau ini merupakan area bersih daripada area supply. Di sini merupakan clean area daripada area supply, jadi otomatis ketika harga ini naik, takutnya harga tiba-tiba di reject ke bawah dengan cukup dalam, seperti itu. Jadi misalnya nanti harga naik menyentuh area ini, area hijau, mau itu menyentuh sedikit atau menyentuh lagi sedikit sampai sini misalnya, takutnya nanti harga bisa di reject jauh seperti ini, takutnya seperti itu. Jadi kalau mau teman-teman, kalau di daily, karena dia sudah membreak area ini ya, kemarin kan dia sudah retest area ini, dia kemarin sudah meretest area daripada resisten become supportnya nih. Nah, sekarang lagi satu adalah ada di area yang di dekat sini. Kalau teman-teman turunkan ke H4, target teman-teman sebenarnya ada di, kalau ingin ambil posisi buy ya, kalau mau ambil posisi buy, tunggu dia turun lagi sedikit. Kalau mau teman-teman ambil posisi buy dengan take profitnya di harga 1992, dengan stop lossnya itu ada di 1948 ya, di 1948 ini, atau nggak di 1946 lah, 1946, 47, 48 itu bisa merupakan jadi area stop loss dengan take profit tadi di 1992, seperti itu. Jadi otomatis teman-teman nanti bisa menunggu pada saat dia harga itu bikin turun lagi sekali, seperti itu. Karena kalau kita lihat juga di H4 kita bisa tarik garis trendline ya. Di sini bisa tarik garis trendline 1, dan di sini ada trendline 2. Nah, jadi patokan teman-teman untuk ambil posisi buy ini sebenarnya masih ada di dalam trendline ini, seperti itu. Jadi selama dia tidak break trendline kedua deh pokoknya. Takutnya nanti ketika di harga turun, dia turun cuma sampai sini karena trendline ini, kemudian dia mantul lagi. Itu bisa seperti itu. Karena jika jika nanti dia malah break trendline ini, maka nanti takutnya harga bisa mengincar area demand yang ada di daily tadi.
Seperti yang pernah terjadi di tanggal 17 Maret ini, ketika dia masuk ke dalam area demand, harga dipentalin. Ketika dia masuk ke area demand, harga dipentalin lagi sekali. Jadi takutnya selama dia tidak breakout ya, selama dia tidak nge-break trendline yang ini, trendline yang kedua ini, yang di bawah ini, yang ini, selama dia tidak nge-break itu, harga kemungkinan masih bisa bergerak naik seperti itu. Jadi kalau mau menunggu, teman-teman bisa ambil dua posisi, yaitu dimana ketika nanti dia turun seperti yang tadi saya bilang dengan stop loss di 1946 ya. Jadi kalau mau ambil dengan dua posisi, stop lossnya mau tidak mau di bawah, berarti di 1933. Dan kalau teman-teman ambil posisi lagi sekali, misalnya nanti harganya beneran turun dan ternyata kena sampai di area yang trendline ini, teman-teman ambil posisi buy lagi sekali dengan stop lossnya adalah di area yang sama, yaitu di 1933. Jadi seperti ini. Jadi ada dua pilihan kalau mau teman-teman ambil pilih yang pertama atau yang kedua. Jadi lebih baik menunggu di area kedua sih menurut saya, lebih baik seperti ini, karena biarkan dia turun dulu selama dia masih biarkan harga itu kena trendline itu sendiri. Jadi ketika dia sudah kena trendline, biasanya harga akan mantul seperti itu. Jadi ketika dia drop pun ketika dia terus sampai sini, harga setidaknya akan membuat swing seperti itu. Jadi ini berarti menjadi kesempatan teman-teman untuk ambil posisi buy dengan take profit. Kalau ambil posisi buy di sini ya, yang di bawah ini, take profitnya adalah di sini di 1975. Itu merupakan take profit teman-teman, karena harga ini sudah menyempit dalam artian dia mendekati area supply dan dekat dengan area demand yang besar juga, dibarengi dengan ada trendline di sini. Jadi selama berada di area yang sempit ini, teman-teman bisa ambil secara intraday, scalping itu tidak apa-apa seperti itu. Kalau kita lihat di 4 jam, ini tidak begitu kelihatan tadi ya di 4 jam. Kalau di 1 jam ini tidak juga ada kelihatan ada pola. Pola-pola itu juga tidak begitu kelihatan di H4. Jadi memang di H1 juga tidak ada, di H4 pola juga tidak ada. Pola yang sebenarnya yang tadi sudah terbentuk adalah dia sudah membreak ini intinya. Harga sudah membreak ini, resisten become supportnya sudah di break. Pertama jadi resisten kan ketika sudah di break, di retest kemudian naik, kemudian di retest lagi sekali. Jadi di sini harga kemungkinan bisa naik lagi sekali. Tapi karena harga dia membentuk seperti ini, takutnya nanti harga bisa membentuk di area ini adalah seperti head and shoulder pattern, yaitu pattern yang seperti ini. Misalnya harga buat naik, tapi dia buat kenaikan lagi sekali, tapi kenaikan lagi sekalinya ini seperti ini, membuat rejection banyak kecil di sini di 4 jam. Jadi takutnya dia turun seperti ini kan low-nya hampir sama nih, hampir sama. Jadi misalnya seperti ini, dan dia membuat kenaikan, tapi kenaikannya ternyata setara seperti ini, maka takutnya harga akan membentuk seperti ini. Jadi di sini area neckline-nya sudah di break. Jadi otomatis ini adalah pola daripada head and shoulder, yang dimana di sini merupakan left shoulder, di sini merupakan headnya, di sini merupakan right shouldernya, dan ketika ini break, otomatis ini sudah valid. Dan ketika valid, harga kemungkinan akan berlanjut turun seperti itu. Tapi karena dia masih berada di dua area ini, yang dimana ada area supply yang besar dan area demand yang besar, dan juga ada trend line di sini. Jadi untuk di XAUUSD, harga dari XAUUSD kemungkinan masih bisa naik, tapi dengan koreksi dulu. Saya rasa sih dengan ambil koreksi dulu. Kalau kita ukur secara Fibonacci ya, kalau kita ukur secara Fibonacci di daily dah kalau gitu ya. Kalau kita ukur secara Fibonacci di daily, dari swing terakhir yang dia buat di sini dengan high di sini, kemungkinan
harga itu bisa drop di 0,5 Fibonacci-nya di sini, berbarengan dengan dia punya trendline di sini tadi kan. Nah, otomatis nanti di XAUUSD bisa naik lagi. Nah, di sini bisa lihat teman-teman, di 0,5-nya dia di sini pas berbarengan dengan dia punya trendline naik yang seperti saya gambarkan di sini, dan di 618-nya adalah di sini. Beda tipis lah seperti itu. Jadi untuk di XAUUSD masih bisa naik, tapi perlu perhatikan sekali lagi, range naiknya itu sudah mengecil sekarang, bukan seperti pada saat breakout rising wedge minggu lalu seperti itu. Jadi range untuk di XAUUSD semakin menyempit, jadi lebih baik menunggu harga itu retest daripada dia punya trendline ataupun sekarang supportnya di sini di retest lagi sekali, baru teman-teman bisa ambil posisi buy. Jadi seperti itu. Oke teman-teman, jadi sekian aja untuk analisa teknikal XAUUSD kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Terima kasih sudah like, terima kasih sudah subscribe, dan terima kasih juga sudah share video ini. Dan teman-teman, jika ada pertanyaan seputar XAUUSD, bisa ke kolom komentar, kita akan diskusi bareng apakah teman-teman mau ambil posisi buy atau mau menunggu untuk open posisi apa, seperti itu. Jadi langsung ke kolom komentar aja ya. Dan saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di analisa teknikal minggu depan. Bye-bye.